time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ragati dengan NIM A1C22353 dari kelas B Angkatan 2023 Prodi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megarizky. Nah, di sini saya akan melakukan 3 tindakan. Yang pertama itu tindakan pemeriksaan IVA, tindakan pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri, pemberian KB injeksi atau KB suntik. Selamat menyaksikan. Digunakan pada pemeriksaan IVA yaitu celemek, masker, teaspoon, spekulum, kapas lidi, pemberisi kasa steril, terus asam asetat, klem, kainduk, dan perlak. Kita melakukan tindakan terlebih dahulu kita mencuci tangan. Sebelum kita melakukan tindakan yang pertama kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan APD. Pertama celemek. Kemudian kita gunakan masker. Kemudian kita gunakan handphone. Tindakan kita lebih dahulu kita minta ibu untuk buang air kecil. Setelah ibu buang air kecil, kita sediakan tempat, berikan perlak. Kemudian setelah berikan perlak, kita minta ibu untuk membuka celana dalamnya dan berbaring pada tempat yang telah disediakan dengan posisi lithotomy. Ibu berbaring dengan posisi lithotomy, kita berikan kainduk pada ibu. Setelah kita bersihkan area vagina pada ibu terlebih dahulu. Kita bersihkan pada labia minora terlebih dahulu. Kemudian labia mayora. Kemudian pada bagian tengah hingga ke anus. Setelah itu kita pasangkan spekulum vagina pada ibu, tapi terlebih dahulu kita berikan aba-aba kepada ibu. Permisi ibu, saya pasangnya alatnya. Mungkin agak sedikit terasa tidak nyaman atau nyeri. Ketika saya masukkan alatnya, tolong tarik nafasnya ibu dan tetap rileks. Spekulum vagina terpasang, kita bersihkan serviks terlebih dahulu. Kita bersihkan vagina dari lendir-lendir serviks. Setelah dibersihkan, kita melakukan kapas lidi ke asam asetat, kemudian kita putar searah jarum jam. Setelah selesai, kita tunggu sampai 2-3 menit untuk
alatnya sudah terlepas. Alatnya terlepas, kita bersihkan vagina ibu kembali, yaitu labia minora kiri dan kanan, kemudian labia mayora kapasnya dibalik kiri dan kanan, terus bagian tengah dari atas hingga ke anus. Kedua alatnya kita pindahkan. Setelah itu kita lepaskan kain putih pada ibu. Setelah itu kita minta ibu untuk memakai kembali celana dalamnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pemeriksaan sadari. Pemeriksaan sadari adalah pemeriksaan payudara sendiri. Pemeriksaan yang dilakukan oleh wanita secara mandiri dengan cara meraba dan mengamati payudara sendiri untuk mendeteksi adanya perubahan atau kelainan, terutama untuk deteksi dini kanker payudara. Nah, apa sih tujuan dari sadari ini? Nah, tujuan dari sadari ini agar wanita mengetahui kondisi normal payudaranya, sehingga jika ada perubahan seperti benjolan, perubahan bentuk atau warna dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Pemeriksaan ini dianjurkan untuk semua wanita, terutama yang sudah mengalami menstruasi, dilakukan rutin setiap bulannya sekitar 7-10 hari setelah haid pada payudara dalam kondisi paling rileks. Nah, alat yang kita gunakan untuk pemeriksaan sadari yaitu yang pertama, kantong payudara, bantal, baby oil, kapas, cermin, bengkok, dan handuk. Langkah pertama, berdirilah di depan cermin dengan kedua tangan di pinggang. Perhatikan ukuran, bentuk, dan warna payudara atau perubahan bentuk seperti kulit payudara mengkerut, adanya benjolan, puting berubah posisi, atau puting tertarik ke dalam, kemerahan, nyeri, ruam-ruam, atau bengkak. Langkah kedua, angkat kedua lengan ke atas, amati jika ada perubahan pada payudara. Gunakan 3 atau 4 jari tangan kiri untuk memeriksa payudara, karena dengan cara merabanya secara teliti dan menyeluruh, dan lakukan hal yang sama pada payudara sebelah kiri. Langkah ketiga, angkat tangan kiri, gunakan 3 atau 4 jari untuk meraba payudara secara menyeluruh. Mulailah pada tepi luar, tekan dengan jari dalam gerakan melingkar dengan lambat di sekitar payudara, dan secara perlahan bergerak ke bagian puting. Langkah keempat, perhatikan puting apakah ada tanda-tanda yang tidak wajar seperti luka atau koreng. Perlahan, pencetlah puting payudara sebelah kiri dan perhatikan adanya cairan yang keluar. Ulangi pemeriksaan pada payudara sebelah kanan. Posisi kelima, berbaringlah mendatar telentang dengan lengan kiri di bawah kepala dengan sebuah bantal atau handuk dilipat di bawah bahu kiri. Gunakan gerakan sirkuler yang sama seperti yang diuraikan pada langkah ketiga. Iya, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Di sini saya mau bertanya Ibu tentang kondisi suntik. Oh baik Ibu, terlebih dulu ini kami berikan prosesnya. Nah sebelumnya Ibu sudah pernah kali suntik atau ini yang pertama kali Ibu? Ini yang pertama kali Ibu, kayaknya saya di sini yang menanyakan. Nah, saya jelaskan dulu ya Ibu, apa sih KB suntik itu? Nah, KB suntik itu adalah metode kontrasepsi hormonal yang diberikan melalui suntikan untuk mencegah kehamilan. Nah, KB suntik ini Bu, ada 2 jenis, yang suntik 1 bulan dan ada juga yang 3 bulan. Nah, kalau yang 1 bulan ini kombinasi hormon estrogen dan progesterin, sedangkan untuk yang 3 bulan ini hanya mengandung hormon progesterin saja.
Di sini Bu saya pakai injeksi itu. Nah, cara yang pertama itu untuk menghambat ovulasi atau pelepasan sel telur, mengentalkan lendir serviks agar sperma sulit mencapai sel telur dan menipiskan lapisan rahim sehingga sulit untuk implantasi. Apa sih keunggulan dari KB suntik itu, Ibu? Nah, keunggulan dari KB injeksi ini atau KB suntik ini yang pertama itu efektif untuk mencegah kehamilan tapi tidak 100%. Hanya 99% saja. Praktis cukup satu kali dalam 1 bulan atau 3 bulan sekali. Tidak mengganggu hubungan seksual dan tidak memerlukan penggunaan harian seperti pil KB. Ibu, kira-kira waktu dan tempat pemasangan KB itu di mana saja? Nah, untuk waktu dan tempat pemasangan KB injeksi ini, Ibu bisa langsung ke puskesmas, ke posyandu, klinik, atau rumah sakit. Untuk waktunya itu setiap 1 bulan atau setara 4 minggu sekali untuk pilihan KB 1 bulan. Nah, kalau untuk KB yang 3 bulan sekali itu 12 minggu sekali, Bu. Efek sampingnya, Bu? Untuk efek sampingnya sendiri itu ada perubahan pola haid, menstruasi tidak teratur atau berhenti, berat badan naik, sakit kepala ringan, nyeri payudara, atau kembali subur bisa memakan waktu setelah berhenti. Untuk perubahan pola haid ini, Ibu, mungkin kadang Ibu haid itu hanya bercak-bercak saja, Ibu, seperti itu. Ada hal yang harus Ibu perlu tahu di KB injeksi ini atau KB suntik ini tidak melindungi Ibu dari infeksi menular seksual atau kemudian Ibu harus rajin konsultasi ke bidan atau dokter sebelum memulainya. Jadi segera kembali untuk suntikan berikutnya sesuai jadwal dan terlambat untuk melakukan suntik injeksi kemudiannya selanjutnya seperti itu, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Apakah masih ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada lagi, Bu. Terima kasih.